Assalamualaikum Bu Siti, selamat malam. Bagaimana kabar Ibu malam ini? Waalaikumsalam. Selamat malam juga. Alhamdulillah kabar baik, Bu. Bu Lia sendiri bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah, alhamdulillah baik Bu. Oh iya, ada apa ya Bu Siti? Apa ada yang perlu saya bantu? Iya, sebelumnya mohon maaf ya, Bu, apabila saya mengganggu waktu. Jadi begini, Bu, ada sedikit permasalahan yang mengganjal di hati ini, Bu. Saya ingin membicarakannya dengan Ibu. Apakah Ibu bersedia berbagi atau sharing dengan saya? Tidak mengganggu kok Bu. Tentu, boleh Bu dengan senang hati. Oh iya Bu Siti, dari percakapan kita malam ini tujuan yang ingin Ibu dapatkan seperti apa Bu? Dari percakapan ini, saya ingin mendapatkan solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi, Bu. Baik Bu. Jadi Bu Siti menginginkan solusi ya Bu. Kalau boleh tahu permasalahan yang dihadapi sekarang itu seperti apa? Ini, Bu, berhubungan dengan murid di kelas. Di kelas ada salah satu murid yang kurang bersemangat, kurang fokus, dan tidak aktif ketika mengikuti pembelajaran sehingga ketinggalan dalam menyelesaikan tugas yang saya berikan. Jadi permasalahan yang Ibu hadapi, ada murid yang kurang bersemangat, kurang fokus juga, dan tidak aktif ya Bu ya. Jadi yang menjadi penyebab permasalahan itu apa ya Bu? Yang menjadi penyebabnya yaitu pembelajaran yang kurang menarik, banyak menggunakan metode ceramah ya Bu, sehingga murid merasa bosan terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian murid eh, kurang, jadi bukan murid, jadi di sini kurang peka ya, jadi sayanya kurang peka terhadap keadaan murid dan belum optimal ya Bu dalam penggunaan media dan sumber pembelajaran. Seperti itu Bu. Oh, dari penjelasan Ibu tadi, jadi faktor penyebabnya itu diantaranya pembelajaran yang kurang menarik ya Bu ya, penggunaan model dan media yang belum optimal ya Bu ya. Nah, situasi yang Ibu inginkan itu seperti apa Bu? Situasi yang saya inginkan sekarang yaitu murid bersemangat ya Bu, antusias, kemudian fokus dan aktif ketika mengikuti, mampu berkolaborasi dengan teman yang lain dan ikut peran aktif ketika diskusi kelompok dan dapat menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Baik, Bu Siti. Itu merupakan situasi ideal yang diinginkan oleh para pendidik. Termasuk saya pun menginginkan situasi pembelajaran yang seperti ini. Nah, Bu Siti, untuk mewujudkan situasi tersebut, cara apa saja yang akan dilakukan? Cara yang akan saya lakukan di antaranya menggunakan metode atau model pembelajaran yang bervariasi, kemudian menggunakan sumber atau media yang menarik sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Misalnya, saya akan menggunakan sumber belajar itu tidak hanya terpaku pada buku sumber saja ya Bu, saya akan menggunakan lingkungan belajar, salah satunya
pembelajaran akan dilakukan di luar kelas dengan memanfaatkan lingkungan sekitar, kemudian pemanfaatan Chromebook dengan menayangkan video pembelajaran sehingga pembelajaran lebih menarik dan tentunya mengikuti perkembangan zaman. Yang selanjutnya yaitu memetakan kebutuhan murid, peka terhadap murid dengan cara melakukan pendekatan ya Bu dan mencari tahu latar belakang murid tersebut. Hmm, iya Bu Siti, baik. Semoga bisa terwujud ya Bu ya. Nah Bu Siti, ada lagi yang akan dilakukan selain yang tadi? Gagasan lain yang akan saya lakukan yaitu saya akan membiasakan merefleksi setiap akhir pembelajaran, melakukan praktek mindfulness, teknik stop, dan ice breaking pada saat pembelajaran. Iya, sangat setuju, Bu. Jadi kegiatan tersebut dapat membuat siswa tenang, fokus kembali, mengikuti pembelajaran ya, Bu ya. Iya, Dari Bu. alternatif-alternatif jawaban tadi, hal apa yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat ini, Bu? Iya, jadi hal yang akan saya lakukan dalam waktu dekat ini yaitu yang pertama dan yang utama yaitu saya akan memetakan kebutuhan belajar murid supaya pembelajaran lebih terarah sesuai dengan kemampuan serta bakat dan potensi yang dimiliki murid tersebut. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu saya akan mencoba ya Bu, mencoba lebih kreatif dalam menerapkan metode atau model serta menggunakan media yang menarik ya, sehingga murid menjadi bersemangat. Pembelajaran akan menyenangkan. Kemudian membiasakan merefleksikan terhadap pembelajaran yang telah saya lakukan. Yang Iya. ya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu saya akan mencoba mempraktekkan mindfulness dan speaking ya Bu untuk tujuannya itu yaitu mengembalikan fokus murid pada saat pembelajaran. Seperti itu Bu. Wah, Bu, bagus sekali gagasan-gagasan yang akan dilakukan oleh Ibu. Siapa yang akan Ibu mintai dukungan, Bu, untuk melakukan gagasan itu? Iya, karena ini berhubungan dengan murid ya Bu. Jadi yang pertama yang akan saya ajak berkolaborasi itu adalah dengan murid itu sendiri ya Bu, dengan cara membuat kesepakatan kelas ya. Iya. Diharapkan murid dapat bertanggung jawab terhadap keyakinan yang telah mereka kita buat gitu Bu. Ya, selain Mmm. itu, saya juga akan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Kaitannya ya, apabila saya memerlukan ide-ide atau bantuan dari Bapak Ibu guru tersebut, ya. Mmm. Kemudian saya juga akan mengkomunikasikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh murid dan hasil belajar melalui grup paguyuban. Seperti itu, Bu Lia. Iya, Bu, bagus sekali itu. Jadi, untuk mewujudkan gagasan-gagasan tersebut, Ibu akan berkolaborasi ya dengan semua pihak. Saya sangat setuju, Bu, karena keberhasilan pendidikan itu harus ada kerjasama dari semua pihak. Nah, dari percakapan ini, apa yang dapat Ibu Siti simpulkan? Iya, jadi dari percakapan ini saya dapat simpulkan ya bahwa untuk mengatasi siswa yang kurang bersemangat dalam pembelajaran, kurang antusias, tidak fokus, tidak aktif, saya akan menggunakan model atau media pembelajaran yang bervariasi ya Bu ya.
Iya, menggunakan sumber atau media pembelajaran yang optimal, iya. kemudian akan memetakan murid sesuai dengan kebutuhannya, kemudian membiasakan diri untuk merefleksi pembelajaran di akhir pembelajaran, kemudian melakukan praktek mindfulness, stop dan Hmm. speaking untuk mengembalikan fokus atau kesadaran penuh pada pembelajaran sehingga pembelajaran akan lebih menarik dan menyenangkan. Baiklah Bu, terima kasih karena telah bersedia ngobrol malam ini dengan saya. Mudah-mudahan minggu depan bisa mengobrol kembali ya Bu, soalnya saya ingin tahu apakah rencana yang telah Ibu laksanakan dapat diterapkan dengan baik pada saat pembelajaran. Iya, terima kasih kembali Bu Lia. Sekarang saya merasa lega karena sudah mendapatkan solusi ya berkat bantuan dari Bu Lia. Saya juga lebih bersemangat dalam mengajar siswa di kelas. Oh iya Bu Siti. Ada lagi yang ingin Ibu Siti obrolkan? Saya rasa sudah cukup, Bu. Kalau begitu percakapan ini saya akhiri ya Bu ya. Ya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Bu Lina masukannya, tanggapannya. Iya, baiklah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dari praktik kucing yang Ibu Siti dan Ibu Lia lakukan, di sini sudah sangat berjalan dengan baik ya. Kemudian di sini nampak sekali bahwa coach itu sangat menjadi pendengar aktif ya untuk coach. Kemudian coach juga memberikan pertanyaan terbuka untuk mendapatkan gagasan dari coach ya. Dan pertanyaan-pertanyaan yang coach lakukan sudah sesuai dengan alur Tirta ya. Kemudian coach juga sudah membuat coach bisa dapat menyimpulkan kesimpulan dari permasalahan yang sudah dilakukan dari percakapan tadi. Mungkin itu ya umpan balik dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu Lina, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.